ويجعلون ممن يكون كتابه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya satu-satu. Tapi kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian dengan mengakui bahwasanya segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang telah membawa manusia dari masa jahiliyah, masa kebodohan, menuju masa di mana mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi sebaik-baik manusia. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman wa qulu lin-nasi husna. Dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Dalam ayat ini para ulama membuat beberapa kaidah-kaidah dari ayat ini. Yang pertama adalah wa qulu lin-nasi. Wa qulu lin-nasi. Kata wa qulu diambil dari fiil amar yang artinya adalah katakanlah, atau fi'il amr yang berarti fi'il kata kerja perintah. Sehingga kata yang digunakan dalam ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman waqulu, sehingga kata waqulu ini menjadi suatu perintah. Sehingga apa yang datang setelah kata waqulu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena asal dari suatu perintah itu adalah wajib. Sehingga datangnya ayat yang lain atau hadis yang lain yang menjadikan derajatnya bisa menjadi sunnah ataupun menjadi mubah dan menjadi hukum yang lain. Namun hukum asal dari kata waqulu adalah hukum perintah, sehingga itu wajib bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kompromi untuk hal tersebut. Kemudian kata selanjutnya adalah linnas, kepada manusia. Kepada manusia di sini menunjukkan hukum umum. Jadi kepada seluruh manusia, tidak hanya kepada seorang muslim saja atau tidak hanya kepada orang tua saja. Namun kata linnas itu bersifat umum, sehingga setiap orang yang masih memiliki gelar manusia itu harus melakukannya. Waqulu linnas. Annas ini artinya adalah manusia yang bersifat umum. Sehingga baik itu orang muslim, orang kafir, orang tua, anak kecil, semuanya wajib melakukannya. Kemudian ada kata waqulu linnasi husna. Husna yang berarti adalah baik. Baik di sini dibagi menjadi dua, yaitu baik dari segi perkataan dan juga baik dari segi apa yang diucapkan. Ketika dia mengucapkan kepada manusia dengan gestur yang baik, dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik, bukan dengan marah-marah, atau dengan mengumpat, atau dengan hal-hal yang lain yang dapat menyinggung perasaan manusia. Tapi diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan hal-hal yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berkata yang baik ketika dia mengakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia percaya terhadap hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Namun ketika dia memiliki sifat atau sebuah kebiasaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, maka hendaknya dia diam, berusaha untuk
untuk diam, sehingga perkataannya tidak menyakiti hati manusia. Perkataannya tidak membuat luka bagi manusia yang lain. Karena pernah diibaratkan mulut ini ibarat pedang yang dapat membunuh, yang dapat merusak. Sehingga lisan ini ketika kita tidak menjaganya dapat menyakiti hati manusia, dapat menyakiti hati orang lain. Yang ketika orang tersebut walaupun sudah memaafkan kita tetapi masih memiliki luka dalam hatinya. Sehingga seyogyanya bagi kita sebagai seorang muslim hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik, bukan dengan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan seperti mengumpat, kemudian mencela orang lain. Ketika kita marah, maka usahakan untuk kita mengendalikan amarah kita. Kemudian berkatalah dengan perkataan yang baik, sehingga ketika kita marah tidak muncul suatu hal yang buruk. Terlebih, hal tersebut dapat menyakiti hati orang lain. Dalam satu kisah yang pernah diceritakan oleh beliau Syekh Sudais rahimahullah, beliau adalah Imam Masjidil Haram. Beliau pernah bercerita bahwasanya orang tuanya dahulu, beliau bercerita tentang kenapa beliau bisa menjadi seorang imam di Masjidil Haram. Maka beliau bercerita dahulu orang tuanya ketika Imam Sudais masih kecil menyiapkan makanan untuk tamu dari ayahnya. Kemudian Sudais kecil bermain di sekitar rumahnya. Kemudian mengambil pasir dan pulang dan melempar pasir tersebut ke makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya. Kemudian ibunya dengan marah, tapi seorang ibu yang baik adalah yang mengetahui ilmunya. Jadi ibunya ketika marah tidak mengucapkan perkataan-perkataan buruk, tapi dengan mengucapkan perkataan yang baik sehingga menjadi sebuah doa untuk Sudais. Ibu yang mengatakan, pergilah engkau ke Masjidil Haram dan jadilah seorang imam. Sehingga berkat perkataan ibu yang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Imam Sudais menjadi seorang imam Masjidil Haram. Karena ibunya itu memahami tentang ilmu untuk berkata yang baik. Sehingga ketika beliau pun marah tidak mengeluarkan perkataan yang buruk, tapi menggunakan perkataan yang baik, sehingga menjadi doa untuk anaknya yaitu Syekh Sudais. Syekh Sudais hafizahullah menjadi seorang imam Masjidil Haram sekarang berkat doa ibunya, dengan doa yang baik, perkataan yang baik, dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang dapat kita ambil adalah agar kita senantiasa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Kita mengontrol lisan kita untuk mengatakan perkataan-perkataan yang baik, sehingga kita memiliki sifat yang baik, sehingga manusia merasa nyaman terhadap kita. Karena ketika manusia tidak nyaman terhadap kita, manusia merasa tersakiti ketika berada di sekitar kita, maka ini suatu hal yang buruk bagi kita. Sehingga kita harus memaksimalkan diri kita, merubah diri kita, introspeksi diri agar menjadi seorang yang lebih baik lagi. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada tausiah yang singkat ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berkumpul di dunia ini dan juga berkumpul di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.